Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan tentang panasnya api di dunia berasal dari asapnya api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Ketika diturunkan di dunia, maka Adam mengalami kesulitan. Ketika di surga Nabi Adam menginginkan sesuatu, menginginkan apapun, maka pada saat itu juga keinginannya dikabulkan oleh Allah. Namun ketika diturunkan di dunia, maka Nabi Adam bingung. Ketika dia menginginkan makanan, maka dia harus memasak dulu. Sementara api di dunia pada mulanya itu belum ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengambil api di neraka kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Akhirnya malaikat Jibril pun segera bergegas menuju ke neraka. Sesampai di neraka, maka malaikat Malik bertanya, "Wahai Jibril, ada apakah gerangan engkau mendatangin aku?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Aku diutus oleh Allah untuk mengambil sedikit api neraka untuk dibawanya ke dunia untuk Adam, keperluan Adam." Lalu malaikat Malik menjawab, "Seberapa banyak yang akan kamu ambil api dari neraka?" Lalu Jibril menjawab, "Sebesar biji kurma." Lalu Malik menjawab, "Seandainya kau bawa sebesar biji kurma, maka 7 lapis langit dan 7 lapis bumi akan meleleh. Kepanasan dia, tidak sanggup." Lalu malaikat Jibril bingung. "Kalau begitu ambil separuh biji kurma." Lalu dijawab oleh malaikat Malik, "Seandainya separuh biji kurma, maka bumi akan hangus, gersang, dan tidak lagi tumbuh-tumbuhan. Begitu juga langit tidak akan mampu menurunkan hujan." Akhirnya malaikat Jibril pun bingung. Lalu malaikat Jibril pun pergi menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, seberapa banyak yang harus kuambil api dari neraka ya Allah?" Lalu Allah menjawab, "Ambillah sebesar 1 biji atom." Lalu malaikat Jibril pun menjumpai lagi malaikat Malik dan bertanya, "Menurut Allah, sebesar biji atom." Biji atom ini boleh dikatakan tidak nampak, saking kecilnya. Akhirnya diambil, tapi bukan langsung dibawa ke dunia. Walaupun sebesar biji atom, api neraka diambil, namun sama malaikat Jibril dibawanya ke surga. Sesampai di surga, api neraka yang sebesar biji atom tadi dicuci 70 kali dengan air sungai 70 sungai sampai padam. Setelah dicuci, maka dibawanya lah api yang dari neraka tadi yang sudah padam, yang tinggal asap, dibawanya ke dunia. Sesampai di dunia, maka asap api neraka tadi ditaruh di atas bukit yang tertinggi di dunia, di sebuah pegunungan yang tertinggi. Begitu ditaruh, langsung menyala api itu. Begitu apinya menyala, cepat-cepat sama malaikat Jibril itu diambil lagi, langsung dibawa dan dimasukkan lagi ke neraka. Jadi
sebesar biji atom itu bukan api tapi berbentuk asap, dan itu pun tidak ditaruh langsung di dunia, dibiarkan, tapi hanya ditaruh sebentar, begitu udah nyala langsung diambil lagi, dibawanya ke neraka lagi. Nah, jadi itulah api sesungguhnya yang sekarang dipakai oleh manusia, baik itu untuk ngelas, baik itu api yang membara, itu sesungguhnya berasal dari asap api neraka. Asapnya aja, apalagi apinya, subhanallah, begitu dahsyatnya. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan siksa neraka yang paling ringan yaitu ada sebuah sandal neraka, apabila dipakai maka mendidihlah otaknya saking panasnya. Itu baru sandal api neraka, belum masuk ke dalam nerakanya. Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu panasnya api neraka yang akan diberikan untuk orang-orang yang zolim dan setan-setan yang terkutuk laknatullah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama saling menjaga, memperbanyak amal ibadah kita. Kita tingkatkan semuanya amal ibadah kita, baik ibadah sholatnya perbaiki, puasanya, zikirnya, selalu ingat pada Allah, dan semuanya bersedekah dan lain sebagainya sebagai bekal untuk di akhirat nanti, supaya kita tidak masuk ke dalam azab api neraka yang begitu mendidih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadikan iktibar bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.